Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli ni'matin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman SMP kelas 8 Sekolah Bintang Madani, alhamdulillah siang hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran PAI kelas 8, yang mana kita juga patut bersyukur ya, karena sampai siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kemudahan setelah seharian teman-teman berjuang begitu ya, dari pagi mengikuti pembelajaran, menghafal Quran, sampai siang hari ini Allah masih memberikan semangat kepada teman-teman, alhamdulillah, untuk mengikuti sesi pembelajaran PAI di 2 jam terakhir ini, yang mana tentunya 2 jam terakhir capek begitu ya, siang-siang begitu belajar PAI. Waduh, godaan syaitannya luar biasa besar, karena syaitan itu nggak pernah suka ketika ada hamba Allah yang mempelajari agamanya dengan baik begitu. Karena syaitan nggak akan pernah ridho ketika ada seorang hamba yang masuk ke dalam surga begitu. Inginnya syaitan mah banyak orang atau manusia yang masuk ke neraka untuk jadi temannya begitu. Nah, kita berlindung kepada Allah agar tidak menjadi hizbus syaitan, golongan-golongan yang nanti bernama syaitan di neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, siang hari ini kita akan mempelajari tentang bab ini, bab sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, di mana nanti kita akan mempelajari tentang definisi atau pengertian dari ketiga sujud ini, kemudian juga tentang hukum melaksanakan ketiga sujud ini, juga tentang dalil atau hadis atau dasar begitu ya, kenapa kita disunahkan atau dianjurkan untuk melakukan ketika sujud ini, dan terakhir mempelajari tentang sebab-sebab kenapa kita harus melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Teman-teman, Bapak akan menampilkan sebuah gambar ya, yang Bapak ambil dari Google tentunya. Dia gambarnya. Di sini ada sebuah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyi hadisnya kurang lebih seperti ini, yang bisa dibaca juga oleh teman-teman. Keadaan paling dekat seorang hamba dari Robnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud, maka perbanyak doa di dalamnya. Maksudnya ketika sujud. Teman-teman disadari atau tidak, kita adalah seorang hamba atau seorang manusia yang lemah, yang tidak bisa mendapatkan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah mencontohkan untuk banyak bersujud, mensunahkan untuk banyak bersujud, maka lakukanlah. Karena sesuai dengan hadisnya, ketika kita sujud, maka itu adalah keadaan paling dekat seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhan kita. Ketika teman-teman punya banyak keinginan, sujud, berdoa ketika sujud, sampaikan apa yang teman-teman inginkan kepada Allah. Ketika teman-teman punya banyak masalah sehingga dunia terasa sempit begitu, terasa berat, sujud, salat sunnah, salat taubat, salat istikharah, salat hajat, berdoa yang banyak ketika sujud. Itu hadis. Karena jangan sampai kita merasa banyak masalah, gimana caranya ya, akhirnya malah mencari pelampiasan yang tidak baik, bertemu dengan teman-teman yang tidak baik misalkan, atau nauzubillah sampai ngedrugs begitu ya, kemudian sampai mengikuti pergaulan yang tidak baik. Nah itu nauzubillah. Maka Rasul menyampaikan ketika kita banyak masalah, ya sudah, ceritakan saja semuanya kepada Allah lewat sujud dan memperbanyak doa. Teman-teman ya.
Baik teman-teman, sekarang kita langsung bahas tentang definisi ya. Tidak perlu berpanjang lebar dulu karena Bapak usahakan di videonya sependek mungkin supaya teman-teman tidak juga capek menontonnya begitu. Karena banyak nonton HP juga bikin mata sakit ya. Baik, yang pertama definisi dari sujud syukur. Jadi katanya sujud syukur itu adalah sujud satu kali yang dilakukan seseorang sebagai ungkapan syukur atau ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bisa karena kemudahan yang dia dapatkan, kesuksesan yang dia raih. Misalkan kalau seorang pelajar nilai yang bagus, hafalan yang mungkin atau nempel gitu. Teman-teman jangan lupa untuk bersujud syukur. Atau ketika mendapatkan hadiah yang diinginkan dari orang tua, teman-teman jangan lupa untuk sujud syukur karena kita itu sebagai bentuk terima kasih begitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam pelaksanaan ibadah sholat. Bisa lupa jumlah rakaat, bisa kan banyaknya lupa jumlah rakaat begitu. Ini saya rakaat ketiga, 4 atau udah lebih atau masih kurang. Nah, itu nanti dibahasnya di dalam sujud sahwi. Artinya sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena lupa rukun sholat atau ragu rukun sholat gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang terakhir definisi dari sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat sajdah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi ketika misalkan kita jadi makmum nih atau ketika kita lagi sholat sendiri, kemudian kita menghafal atau kita membaca ayat yang ada ayat sajdahnya begitu, maka kita disunahkan untuk sujud. Misalkan lagi baca gitu ya, lagi berdiri baca ayatnya, tiba-tiba kita baca ayat sajdah, kita langsung sujud, langsung baca doanya, doa sujud tilawah nanti akan Bapak sampaikan. Setelah selesai langsung berdiri lagi, lanjutkan lagi bacaan sholat gitu. Itu gambaran singkat, nantilah Bapak akan sampaikan lebih detailnya gitu. Ya, setelah tadi kita membahas tentang definisi, sekarang kita akan membahas tentang hukum dan dalil. Dua hal ini perlu dibahas ataupun penting dibahas agar kita bisa paham tentang kenapa kita melakukan amalan tersebut. Dalam hal ini melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kita perlu tahu hukumnya seperti apa, kemudian dasar kenapa kita harus dianjurkan untuk melakukannya begitu, agar kita paham begitu ya, agar kita tidak hanya ikut-ikutan. Karena kalau kita hanya ikut-ikutan bisa jadi pahalanya juga tidak sempurna, karena kita melakukan 3 amalan ini karena hanya ikut-ikutan begitu, bukan karena kita paham, bukan karena kita ingin Allah menyukai apa yang kita lakukan begitu. Jadi kita perlu paham tentang hukum dan dalilnya begitu teman-teman. Yang pertama akan kita bahas tentang hukum dan dalilnya itu adalah hukum dan dalil dari sujud syukur. Ini hukumnya. Hukum melaksanakan sujud syukur itu adalah sunnah, anjuran gitu ya. Jadi kan kalau sunnah itu ketika kita melaksanakannya itu dapat pahala, ketika ditinggalkan tidak menjadi dosa begitu. Tapi ingat, kita mengejar pahala sebanyak-banyaknya begitu. Kita mengejar keridhaan Allah terhadap kita sebanyak-banyaknya begitu teman-teman. Karena ya apa tuh ya, kita mah kalau misalkan Allah gak ridho sama kita, ya mau gimana hidup kita gitu di dunia melarat begitu, nelangsa, di akhirat dapat siksa, nauzubillah min dzalik. Makanya kita perbanyak melaksanakan sunnah supaya Rasulullah membantu kita di akhirat dan Allah meridhoi kita untuk masuk ke dalam surga gitu teman-teman. Itulah kenapa sangat dianjurkan untuk melaksanakan segala macam sunnah yang Rasul contohkan. Yang selanjutnya ada dalil. Nah ini hadis, dalil itu dasar kenapa kita harus melakukan. Ada hadisnya ternyata dari Abdurrahman bin Auf. Ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersujud
dan memanjangkan sujudnya itu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu bersabda, sesungguhnya Jibril, mohon maaf ya, itu sesungguhnya typo, kurang huruf K. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku. Maka aku sujud karena berterima kasih kepada Allah. Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga itu masih sujud syukur gitu, masih berterima kasih kepada Allah gitu. Apalagi kita mah harusnya lebih sering untuk bersujud syukur, karena Allah itu banyak banget memberikan kebaikan kepada kita, disadari atau tidak begitu. Dan manusia kan kebanyakan tidak sadar gitu, banyak tidak sadarnya bahwa banyak kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita mah malah lebih sering mengeluh begitu ya, kenapa gini, kenapa gitu, kenapa aku teh belum dapat ini, kenapa aku teh belum dapat itu. Ayo aja memikirkan yang tidak ada, memikirkan yang belum didapatkan, sementara yang sudah didapatkan jarang disyukuri. Biasanya manusia kayak gitu. Nauzubillah ya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang kufur nikmat, yang tidak yang mengingkari nikmat atau yang tidak mensyukuri nikmat. Karena Allah sangat murka terhadap orang yang tidak mensyukuri nikmat. Nah, ini sebab-sebabnya tadi ya, seperti yang Bapak katakan di awal, kita bersujud syukur bisa karena memperoleh keberhasilan dalam usaha, lulus ujian, terhindar dari bahaya, sembuh dari sakit yang telah lama diderita, mendapatkan nilai mata pelajaran yang memuaskan, mudah dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran, dan hal-hal baik yang lainnya yang bisa membuat kita melaksanakan sujud syukur begitu. Ingat, sujud syukur, sujud syukur, sujud syukur sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya itu tentang sujud sahwi. Hukumnya sama, masih sunnah, tapi Bapak tambahkan di situ sifatnya masyru'. Sunnah yang sifatnya masyru'. Masyru' itu artinya apa? Itu maksudnya masyru' yang disyariatkan. Simpelnya beginilah. Sunnah yang sifatnya masyru' itu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan gitu. Kenapa dianjurkan untuk dilaksanakan? Karena kan ini berkaitan dengan salat ya. Kalau misalkan ada jumlah rakaat yang kurang, atau misalkan kelebihan, atau lupa ruku, atau lupa sujud, lupa tahiyat awal misalkan, seperti yang Bapak tuliskan di bagian ini, bagian yang sebab-sebabnya. Nah, itu untuk untuk menambal kekurangannya tadi disunahkan atau sangat dianjurkan karena sifatnya masyru' tadi untuk melaksanakan sujud sahwi supaya sempurna salatnya gitu teman-teman. Nah, untuk dalilnya itu tadi di sini Bapak tuliskan sebuah hadis, apabila salah seorang di antara kalian mengalami keraguan dalam salatnya, yaitu ia tidak tahu berapa ia telah mengerjakan salat, 3 atau 4 rakaat, maksudnya jumlah rakaatnya begitu ya, hendaklah ia hilangkan keraguannya. Hilangkan tuh keraguannya, karena ragu biasanya datangnya dari syaitan. 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya. Misalkan di pertengahan jalan ternyata yakinnya 4, tapi karena tetap ada keraguan, ya sudah selesaikan sholatnya, tasyahud, sebelum salam, nih yang di hadisnya, sebelum salam sujud 2 kali dengan membaca doa dari sujud sahwinya. Kalau teman-teman masih pusing tidak apa-apa, nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan jelaskan lebih detail tentang teknisnya begitu ya. Ini hanya segambaran singkatnya saja tentang hukum, dalil, dan sebagainya. Baik, dan yang jadi pembahasan terakhir kita di pertemuan kali ini adalah tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ini hukumnya juga masih sama, sunnah begitu ya, dianjurkan. Cuma tadi sifatnya tidak masyru' begitu. Ya boleh dilakukan kalau ingin mendapatkan pahala sunnah gitu. Tapi tidak sampai masyru' atau tidak sampai dianjurkan, sangat dianjurkan gitu. Hadisnya ini dalilnya dari Ibnu Umar, yang berkata adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kita surah yang ada ayat sajadahnya atau sajadah gitu ya. Lalu beliau sujud dan kami pun sujud sampai salah seorang di antara kami tidak menemukan tempat untuk sujud. Maksudnya ketika dalam pengajian misalkan ada seorang ustadznya yang membacakan ayat sajadah, kalau
sisanya mengajak ayo kita sujud tilawah, ya udah sujud semuanya, itu sunnah begitu. Syaratnya ketika sujud tilawah itu sujud dari hadas, menutup aurat, dan menghadap ke arah kiblat. Ya pasti ya, kan kalau misalkan kita lagi tilawah pasti lagi suci dari hadas ya, tidak mungkin ketika punya hadas atau tidak punya wudhu begitu. Menutup aurat ya pasti nggak mungkin juga kan baca Quran tanpa menutup aurat begitu. Dan menghadap ke arah kiblat. Kenapa menghadap ke arah kiblat? Karena sunnahnya ketika kita tilawah ataupun sholat kan pasti menghadap kiblat ya. Cuman ketika tilawah kita membaca ayat sajadah, sunnahnya tilawah itu ke arah kiblat, menghadapnya begitu. Jadi teman-teman kalau di rumah tilawah silakan menghadap ke arah kiblat gitu. Ya, itu dan yang terakhir ini dia ada ayat-ayat sajadah dalam Al-Qur'an. Jadi kalau teman-teman membaca ayat-ayat ini dalam Al-Qur'an, silakan melakukan sujud tilawah sebagai sunnah yang pernah Rasulullah lakukan. Semakin banyak sunnah yang kita kerjakan, semakin baik dan semakin banyak pula pahala yang insya Allah akan menurunkan keridhaan Allah kepada kita. Ini silakan dibaca saja ya, nanti di post untuk dihafalkan. Dan sekian yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini, teman-teman. Insya Allah hari ini tidak ada tugas ya, hanya penyampaian video saja. Untuk tugasnya insya Allah pekan depan di pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.